Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya, al-imtithalul awamil wajtinabun nawahi. Karena dengan jalan takwa itulah para jamaah kita akan meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dulu para jamaah ketika awal-awal Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, para kaum Quraisy ini tidak percaya kalau Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Orang-orang menganggap bahwa itu Al-Quran itu karangan Muhammad. Muhammad itu ngarang-ngarang saja. Muhammad itu pandai merangkai kata, dia seorang penipu, itu karangannya Muhammad. Banyak orang yang tidak percaya ketika itu para jamaah sekalian. Hingga pada suatu ketika para jamaah turun sebuah ayat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, kalau kamu meragukan apa yang kami turunkan kepada Muhammad, maka fa'tu bi suratin min mithli, maka kamu bikin satu surah saja yang semisal Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan kalau perlu ajak temanmu. Jadi kalau kamu punya kenalan orang yang paling cerdas di dunia ini, atau kamu punya kenalan malaikat yang paling hebat di dunia ini, di alam semesta ini, punya jin yang paling cerdas di alam semesta ini, ajak dia. Wad'u syuhada min dunillah, tapi kecuali Allah. Ayat ini memberikan sebuah penegasan sekaligus memberikan tantangan secara terbuka, bukan hanya kepada manusia para jamaah, tapi seluruh makhluk di alam semesta ini. Kalau kamu mengatakan, meragukan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, fa'tu bisuratim min mithlih,
maka bikinlah yang semisal Al-Quran, hanya satu surah saja. Sudah 15 abad yang lalu para jamaah, hingga kami berdiri di atas mimbar ini, di majelis yang mulia ini, tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu membuat seperti Al-Quran. Fa'tu bisuratin min mithli, hanya satu surah saja para jamaah, belum ada para jamaah. Jadi Al-Quran itu bukan hanya hebat secara isinya, secara fisiknya saja sudah tidak ada manusia makhluk hidup yang mampu untuk menyamainya. Ini adalah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Ini adalah salah satu bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat, sehingga tidak ada yang bisa menirunya. Kemudian para jamaah sekalian, Al-Quran itu menjadi hebat karena juga kandungannya para jamaah. Saya ingin mengutip satu ayat yang menarik para jamaah. Ayat ini sebenarnya pada awalnya ingin memberikan analogi hatinya orang musyrik, hatinya orang kafir itu gelap seperti dasarnya lautan. Au kadulumati fi bahril lujji yaghshahu maujun min fawqih sahab. Ya. Hatinya orang musyrik itu gelap seperti gelapnya lautan, yang mana di atas gelapnya lautan itu maujun min fawqih, ada ombak, dan kemudian di atasnya ada lagi maujun min fawqih, ada ombak lagi, dan di atasnya baru ada awan. Para jamaah, Al-Quran sudah memberikan informasi bahwa di dalam lautan itu ada kegelapan yang sangat gulita, sehingga tidak ada satupun helai cahaya, gelap sekali. Yang perlu kita ketahui para jamaah, ayat ini turun 15 abad yang lalu. Padahal manusia biasa para jamaah itu kemampuan dia menyelam itu hanya 100 meter, dan itu ketika ada orang menyelam dalam 100 meter itu dia tidak akan menemukan lautan yang gelap, masih terang para jamaah. Manusia kalau ingin menemukan lautan yang gelap, dia harus berada di angka 1000 meter para jamaah, dan tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali dia menggunakan bantuan alat para jemaah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana Al-Quran yang turun 15 abad yang lalu menyampaikan kepada dunia bahwa di dasar lautan itu ada sebuah kegelapan. Al-Quran memberikan tanda akan kebesarannya para jemaah. Kemudian para jamaah, di atas lautan yang gelap itu ada maujung min fawqi, ada ombak, dan kemudian di atas lagi ada ombak. Kalau kita sering melihat ombak itu ada di atas, kita belum pernah melihat ombak itu ada di dalam lautan. Tapi Al-Quran sudah memberikan informasi bahwa di dalam lautan ada ombak, ada gelombang di dalam lautan. Dan para jamaah, manusia tidak mampu mendeteksi gelombang itu kecuali dia harus menggunakan alat sensor tertentu para jamaah. Lalu bagaimana mungkin Rasulullah dengan Al-Quran menyampaikan kepada dunia bahwa di dalam lautan ada gelombang, padahal para jamaah, menurut riwayat para jamaah, Rasulullah itu tidak pernah melihat laut, tapi keilmuannya tentang laut melebihi siapapun. Kenapa? Karena kecerdasan Rasulullah adalah kecerdasan an-nubuwah, kecerdasan an-nubuwah, kecerdasan yang dibimbing oleh Allah langsung para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga ini semua para jamaah
memberikan keyakinan dan la raiba fi, sudah tidak ada keraguan lagi bahwa Al-Quran ini betul-betul firman Allah, bahwa Al-Quran ini betul-betul mukjizat Allah para jamaah. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Akan tetapi para jamaah sekalian, pertanyaannya para jamaah adalah, di mana Al-Quran itu hari ini para jamaah? Al-Quran yang hebat itu di mana Al-Quran hari ini para jamaah? Di mana Al-Quran hari ini para jamaah yang membuat para ilmuwan terbengong-bengong? Karena Al-Quran memberikan fakta ilmiah yang jauh melampaui ilmu pengetahuan pada masa itu para jamaah. Al-Quran membuat banyak orang takjub, bahkan di luar orang Islam sekalipun. Tapi Al-Quran yang hebat itu, di mana Al-Quran hari ini para jamaah? Anda tahu di mana? Al-Quran hari ini tertata rapi di pojok-pojok musola. Al-Quran hari ini tertata rapi di pojok-pojok masjid, karena jarang kita baca. Al-Quran hari ini ada di atas lemari kita, bahkan sedikit berdebu karena jarang dibuka. Al-Quran kita sudah menjadi pajangan rumah kita, menjadi hiasan di lemari-lemari kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu bukanlah tumpukan kertas para jamaah. Al-Quran itu adalah wan nuril ladzi anzalna, dia adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk membimbing kita semua, untuk menjadi pedoman hidup kita semua para jamaah. Maka melalui mimbar yang mulia ini para jamaah sekalian, kami ingin mengajak para jamaah sekalian, mari kita baca Al-Quran kita, mari kita jadikan Al-Quran itu adalah bagian daripada aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Berikan waktu untuk Al-Quran para jamaah, jadikan itu adalah bagian aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita bisa mengistiqomahkan, amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran para jamaah memberikan fadilah bagi sang pembacanya para jamaah. Di antara banyak fadilah membaca Al-Quran adalah yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi Al-Quran ini akan memberikan syafaatnya di hari kelak nanti kepada sang pembacanya. Jadi ketika Anda sudah meninggalkan dunia yang penuh dengan tipu daya ini, Anda berada di yaumul hisab. Semua pertanggungjawaban Anda harus Anda pikul sendiri. Tiba-tiba para jamaah, datanglah sesosok yang mengulurkan tangannya, memberikan senyuman. Sosok itu bernama Ar-Rahman. Dia adalah surah Ar-Rahman yang kita baca di dunia ini. Datang lagi sosok yang bernama Yasin. Dia adalah surah Yasin yang kita baca di dunia ini. Datang lagi surah Al-Fatihah, surah Qul Kula, surah An-Nas, dan lain sebagainya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak sosok-sosok yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kelak nanti. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian para jamaah sekalian, fadilah membaca Al-Quran adalah man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu hasanatun, adalah satu kebaikan, akan mendapatkan satu kebaikan. Kemudian kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10 bi asri amthaliha.
La aqulu alif lamun harfun, kata Rasulullah. Kalau kamu baca alif lam mim, kami tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja para jamaah, itu kita mendapatkan 3 kebaikan dikali 10. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin kadang-kadang kita bertanya, apa itu kebaikan para jamaah? Apa yang dimaksud oleh Rasulullah al-hasanah? Para jamaah sekalian, al-hasanah itu para jamaah lebih dari sekedar pahala. Al-hasanah itu bukan hanya sekedar materi. Karena beberapa ayat ada yang diartikan bahwa itu materi. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Kalau engkau memberikan satu kebaikan, maka engkau mendapatkan 10 kali lipat. Ada yang mengatakan kalau itu artinya kalau kita sedekah 10.000 itu jadi 100.000. Itu tidak salah, tapi itu memaknai al-hasanah menjadi sangat sempit para jamaah. Padahal al-hasanah lebih daripada sekedar materi. Al-hasanah lebih daripada sekedar pahala. Kami ingin memberikan gambaran para jamaah bagaimana al-hasanah itu para jamaah. Kalau seandainya para jamaah sekalian naik sepeda motor, kemudian para jamaah mengantuk di tengah jalan, dan ketika Anda mengantuk lepas kontrol, Anda terjatuh di sebelah kanan, terjatuh di tumpukan jerami. Tapi terjatuh di sebelah kiri, ada trek yang mau lewat di sampingnya para jamaah. Tapi tiba-tiba para jamaah, entah kenapa Anda tiba-tiba jatuh di sebelah kanan di tumpukan jerami. Apa gerangan itu para jamaah? Itu adalah al-hasanah. Anda bukan orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya ke tempat yang terbaik, sekolah yang terbaik, kampus terbaik, tapi tiba-tiba para jamaah Allah memberikan kemudahan jalan, anak Anda, anak kita mendapatkan akses yang mudah untuk mendapatkan sekolah yang terbaik, kampus yang terbaik. Itu adalah al-hasanah. Ketika musim Covid dulu para jamaah sekalian, saudara kita, tetangga kita, famili kita, teman kita, banyak yang meninggal para jamaah sekalian. Tapi hari ini para jamaah Anda berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang penuh barokah ini, dalam keadaan sehat wal afiyah. Ini juga yang namanya al-hasanah. Jadi kalau Anda semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak al-hasanah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua para jamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir para jamaah, marilah kita mengajarkan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Anak-anak yang belajar Al-Quran adalah anak-anak yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, berikan dorongan, berikan motivasi. Itu akan menjadi investasi kita terbaik sepanjang masa. Karena ketika Anda meninggalkan dunia ini, Anda berada di tempat yang sangat sempit, itu di liang lahat itu gelap sekali para jamaah, gelap sekali. Tapi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak kita akan menjadi cahaya yang menerangi kubur kita semua. Akan menjadi cahaya para jamaah. Dan para jamaah sekalian, meskipun kita sudah tua, meskipun di tengah kesibukan kita para jamaah, marilah kita juga belajar Al-Quran para jamaah. Meskipun para jamaah di tengah usia kita yang sudah menua ini, membaca Al-Quran menjadi sulit para jamaah, tidak mudah, karena itu lisannya orang Arab sehingga tidak mudah ditiru kalau sudah tua.
Tapi para jamaah sekalian, proses Anda belajar Al-Quran adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kami ingin menyampaikan sebuah nasihat orang tua zaman dulu, para jamaah, para kiai-kiai zaman dahulu, dan semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita semua. Para jamaah orang zaman dulu, para jamaah orang tua zaman dulu, sudah tua dia masih belajar Al-Quran. Kiai-kiai zaman dulu, para jamaah, sudah tua tapi kadang-kadang dia menghafalkan Al-Quran yang kadang-kadang kalau dihitung secara logika sudah tidak masuk. Dengan usianya yang sudah tua, dengan kemampuannya yang sudah menurun, kira-kira kalau dihitung-hitung keburu meninggal sebelum khatam. Akan tetapi para jamaah, kalau mereka ini ditanya, orang tua-tua ini ditanya, para kiai-kiai dulu kalau ditanya, kenapa engkau belajar Al-Quran meskipun engkau sudah tua? Kenapa engkau menghafal Al-Quran meskipun engkau sudah tua? Jawabannya para jamaah adalah, aku kata mereka ingin mati dalam kondisi menghafal Al-Quran. Aku ingin mati dalam kondisi belajar Al-Quran, karena itu adalah kondisi yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka semoga kita para jamaah sekalian memberikan motivasi agar kita terus membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan kita juga sedikit-sedikit memahaminya kepada para kiai, para ulama, para habib, para jamaah sekalian. Dan pada akhirnya para jamaah sekalian, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaga Al-Quran. Dan siapapun yang menjaga Al-Quran, siapapun mereka yang menjaga Al-Quran, dia menjaga di keluarganya, dia menjaga di individunya, maka dia pun akan dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi dan umumnya para jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرائية والرائية واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة واجعلنا من سعداء الدارين في عافية والسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.